menjadi yang terbaik si karyawan pintar. Selamat datang, para pencari ilmu dan pemimpin masa depan, di channel Si Karyawan Pintar. Hari ini, kita akan menyelami sebuah buku yang telah menjadi mercusuar bagi para eksekutif selama beberapa dekade. The Effective Executive, mahakarya dari Peter Drucker, sang maestro manajemen modern. Buku ini bukan sekadar kumpulan teori, melainkan panduan praktis yang telah mengubah cara banyak orang memandang kepemimpinan dan efektivitas. Drucker, dengan pengalaman dan penelitiannya yang mendalam, merangkum inti dari kesuksesan seorang eksekutif menjadi konsep-konsep yang mudah dipahami dan diterapkan. Jadi, siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan inspiratif, di mana kita akan mengungkap rahasia-rahasia menjadi seorang eksekutif yang tidak hanya produktif, tetapi juga berdampak besar. Chapter 1, apa yang membuat seorang eksekutif efektif? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membedakan seorang eksekutif yang biasa-biasa saja dengan mereka yang benar-benar efektif? Drucker memberikan jawaban yang sederhana namun mendalam, fokus pada hasil, bukan aktivitas. Seorang eksekutif yang efektif tidak terjebak dalam rutinitas yang sibuk, melainkan dengan cermat memilih keputusan dan tindakan yang akan memberikan dampak terbesar bagi organisasi mereka. Dan inilah kabar baiknya, efektivitas bukanlah bakat bawaan, melainkan sebuah keterampilan yang bisa diasah. Drucker percaya bahwa siapapun, dari level manajer hingga direktur, memiliki potensi untuk menjadi seorang eksekutif yang efektif. Bayangkan seorang manajer yang selalu sibuk dengan rapat, dokumen, dan email. Mereka mungkin merasa sangat produktif, tapi apakah semua aktivitas itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang berarti bagi perusahaan? Drucker mengajak kita untuk melihat lebih jauh, untuk memastikan bahwa setiap tindakan kita benar-benar berkontribusi pada tujuan yang lebih besar. Misalnya, bayangkan seorang kapten kapal yang sibuk mengatur layar dan tali temali, tetapi tidak pernah memeriksa kompas atau peta. Kapal itu mungkin terlihat sibuk, tetapi tanpa arah yang jelas, ia tidak akan pernah mencapai tujuannya. Chapter 2, Prinsip-prinsip kunci efektivitas. Salah satu prinsip utama yang Drucker ajarkan adalah pengelolaan waktu yang efektif. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki, dan bagaimana kita menggunakannya akan menentukan seberapa besar dampak yang bisa kita hasilkan. Bayangkan waktu sebagai sebuah taman yang indah. Seorang eksekutif yang efektif adalah seorang tukang kebun yang ahli, yang dengan hati-hati merawat tanaman yang paling penting dan menyingkirkan gulma yang mengganggu. Drucker juga menekankan pentingnya berfokus pada kontribusi. Ini berarti selalu bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan yang akan membuat perbedaan terbesar bagi organisasi ini? Ini seperti seorang pemain dalam sebuah orkestra, yang tidak hanya memainkan instrumennya dengan baik, tetapi juga memastikan bahwa permainannya selaras dengan keseluruhan musik. Selain itu, ada prinsip-prinsip lain yang tak kalah pentingnya, seperti menetapkan prioritas dengan benar, membuat keputusan berdasarkan data yang kuat, dan memanfaatkan kekuatan diri sendiri dan tim secara optimal. Semua ini adalah kunci untuk membuka potensi penuh Anda sebagai seorang eksekutif. Pikirkan tentang seorang koki yang sedang menyiapkan hidangan istimewa. Ia tidak hanya memasak setiap bahan dengan sempurna, tetapi juga memastikan bahwa setiap rasa saling melengkapi dan menciptakan sebuah pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Begitu pula seorang eksekutif yang efektif, ia tidak hanya menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakannya berkontribusi pada kesuksesan tim dan organisasi secara keseluruhan. Chapter 3, Kisah-kisah inspiratif. Mari kita lihat beberapa kisah nyata tentang bagaimana prinsip-prinsip Drucker telah membantu para pemimpin meraih kesuksesan luar biasa. Ada seorang CEO dari sebuah perusahaan teknologi yang sedang menghadapi badai perubahan pasar. Alih-alih menyerah pada kepanikan, ia menerapkan prinsip-prinsip Drucker dengan teguh. Ia mulai dengan menganalisis bagaimana waktu dan sumber daya digunakan, mengidentifikasi area yang tidak efisien, dan kemudian mengarahkan seluruh perusahaan pada proyek-proyek yang benar-benar penting. Hasilnya, perusahaan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat di tengah persaingan yang sengit. Ada juga kisah seorang pemimpin di sektor non-profit yang berhasil menggalang dana besar dengan menerapkan prinsip fokus pada kontribusi. Ia menyadari bahwa setiap rupiah yang didonasikan harus memberikan dampak maksimal,
Sehingga ia memilih untuk fokus pada program-program yang benar-benar sejalan dengan misi organisasinya. Kisah-kisah ini adalah bukti nyata bahwa prinsip-prinsip Drucker bukanlah sekadar teori, melainkan alat yang ampuh untuk mencapai kesuksesan. Bayangkan seorang atlet yang berlatih keras setiap hari, tetapi tidak pernah fokus pada teknik atau strategi yang tepat. Ia mungkin memiliki stamina yang luar biasa, tetapi tanpa bimbingan yang benar, ia tidak akan pernah mencapai potensi penuhnya. Begitu pula seorang eksekutif, ia perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Chapter 4. Ajakan untuk bertindak. Menjadi eksekutif yang efektif bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Ini membutuhkan disiplin, kesadaran diri, dan keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Mulai hari ini, cobalah untuk menerapkan beberapa prinsip Drucker dalam pekerjaan Anda. Lakukan audit waktu, identifikasi area yang bisa ditingkatkan, dan buatlah rencana aksi yang konkret. Ingat, efektivitas adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kita tidak bisa hanya mengandalkan orang lain atau sistem untuk membuat kita efektif. Ambillah kendali atas perjalanan Anda sendiri, dan lihatlah bagaimana prinsip-prinsip Drucker dapat mengubah cara Anda bekerja dan memimpin. Seperti seorang pendaki gunung yang berani menghadapi tantangan dan terus melangkah maju, seorang eksekutif yang efektif juga harus memiliki semangat pantang menyerah dan selalu mencari cara untuk meningkatkan diri. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, belajar dari kesalahan, dan terus bergerak menuju puncak kesuksesan. Chapter 5. Kesimpulan. The Effective Executive mengajarkan kita bahwa efektivitas adalah kunci kesuksesan seorang pemimpin. Dengan fokus pada hasil, mengelola waktu dengan bijak, dan berkontribusi secara maksimal, kita bisa mencapai potensi terbaik kita. Saya harap video ini bermanfaat dan menginspirasi untuk Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.